Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sedang berada di KPU Kota Bandung untuk membahas pesta demokrasi atau hajat akbar demokrasi yang akan kita nantikan di tanggal 14 Februari 2024 nanti, yang kita bersama-sama akan memilih siapa yang akan memimpin negeri ini. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Komisioner KPU Kota Bandung bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat, Sampurasun Akang Khairul Anam Gumilarwinata. Sampurasun. Ya. Akang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga Akang mungkin biar wargi Bandung kan tak kenal maka tak sayang, mangga diperkenalkan dulu kepada wargi Bandung. Silakan. Oh iya, perkenalkan saya Khairul Anam Gumilarwinata, Komisioner KPU Kota Bandung. Kita berlima, Komisioner KPU Kota Bandung ini baru menjabat kemarin per 30 Desember 2023. Jadi mungkin terhitung baru 2 minggu kita aktivitas di sini. Jadi kita ini ada Bu Ketua KPU-nya, Bu Wenti, itu sekaligus perangkap divisi logistik, umum dan keuangan. Terus juga ada Pak Fajar, Pak Fajar itu komisioner juga yang memang mengkoordinasikan divisi di teknis penyelenggaraan pemilu. Terus juga ada Kang Zaki itu dia komisioner yang mengkoordinasikan divisi data dan informasi. Terakhir ada Pak Cepi, beliau komisioner yang mengkoordinasikan divisi hukum dan pengawasan. Jadi ada berlima, kita baru di sini. Nah itu sedikit gambaran, kami baru 2 minggu kurang ya, lebih untuk bergabung di KPU. Iya. Baik. Kalau selama 2 minggu ini nih Akang, persiapan atau kondisi Kota Bandung sendiri menjelang pemilu itu bagaimana? Alhamdulillah, karena pimpinan KPU kemarin, Bu Suharti dan rekan-rekan periode lalu itu sudah bekerja ekstra baik, sehingga hari ini kita bisa langsung terjun melanjutkan aktivitas yang memang sudah dipersiapkan oleh KPU sebelumnya. Yang kedua, di KPU ini ada kesekretariatan Jadi kesekretariatan ini memang sudah ada divisinya, jadi memang sudah bisa berjalan walaupun perpindahan kepemimpinan. Jadi kita ini sekarang lagi fokus, yang pertama sedang mensortir dan juga melipat surat suara. Kertas surat suara ini sedang dilipat. Ini sudah masuk ke hari keempat. Mudah-mudahan nanti di tanggal 18 Januari itu sudah selesai. Nah sekarang ini sudah selesai penyortiran dan perlipatan surat suara DPD RI. Jadi sedang proses ke DPRD Provinsi dan nanti seterusnya. Terus sekarang ini kita sedang proses laporan akhir dana kampanye partai politik perbaikan. Jadi kemarin sudah ditutup, tapi ada beberapa partai politik yang memang masih kurang secara teknis pelaporannya. Dikasih waktu sampai tanggal 12 Januari jam 23.59 itu harus sudah selesai. Dan juga ada rapat umum. Jadi di istilah KPU itu ada rapat umum partai politik. Kita sedang persiapan untuk tanggal 21 sampai nanti 10 Februari. Jadi mungkin kampanye akbar ya partai politik. Jadi kita sedang mempersiapkan lokasi-lokasi mana yang memang jadi tempat untuk rapat umum dan juga penjadwalan hari apa partai tersebut dapat giliran jadwalnya. Itu untuk kampanye akbarnya. Untuk kampanye banyak juga sekarang perekrutan KPPS, terus persiapan tenaga keamanan, banyak hal yang memang kita persiapkan. Lagi sibuk-sibuknya gitu lagi ya, padat-padatnya, jadi agak-agak sedikit bindeng saya juga. Baik. Iya, berarti kan Akang ini divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Berarti lebih ke mengedukasi masyarakatnya ya Kang ya? Di sini lebih ke turun langsung gitu kepada masyarakat. Iya, jadi salah satu tugas fungsinya di kedivisian yang memang diamani ke saya itu adalah bagaimana pemilih itu yang pertama itu terinformasikan seluruh tahapan kepemiluan. Yang kedua itu tercerdaskan dalam nanti juga memilih, jadi pemilih cerdas. Itu sih salah satu fungsinya. Yang mencerdaskannya itu. Mencerdaskan. Baik, kalau bagaimana sih Kang untuk menjadi pemilih yang cerdas? Yang pertama itu
kita semua itu harus punya rasa kepedulian terhadap negara dan bangsa Indonesia. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita nggak punya rasa kepedulian, pasti kita akan kurang motivasi untuk melakukan baik itu memilih maupun juga mencari informasi, baik itu tentang tahapan maupun calon-calon. Yang kedua, kita itu harus memahami bahwa calon-calon ini baik di eksekutif maupun di legislatif itu adalah penentu nasib kita 5 tahun ke depan. Jadi jangan salah pilih, dan juga yang bisa dilakukan oleh kita itu adalah kita memprofiling. Bagaimana sekarang kan anak muda itu lekat dengan gadget, dengan media sosial, lebih mudah untuk memprofiling kira-kira kalau DPRD Kota Bandung di dapil saya calonnya mana aja, bisa search sekarang di Google. Oh ini orangnya, ini profilnya dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai generasi muda, sebagai pemilih itu mau mencari tahu informasi. Sekarang lebih mudah dengan akses yang memang teknologi memang semakin maju. Betul. Ini kembali ke gadget ya, atau misalkan teknologi. Berhubung semakinnya dekat dengan pemilihan, pasti banyak juga nih Kang, kayak mungkin Akang juga tahu yang kayak isu SARA atau mungkin berita-berita hoax. Itu bagaimana Kang cara mengedukasinya kepada masyarakat? Yang pertama itu teman-teman kalau mencari informasi itu harus ke sumber validnya. Misalnya kalau mau cari tahu tahapan itu buka akun officialnya KPU, baik itu KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kota Kabupaten. Kalau mau cari tahu informasi partai politik, buka akun officialnya partai politik. Jadi hari ini bagaimana kita cerdas untuk mencari informasi melalui sumber primernya, sumber utamanya. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi kalau memang itu belum valid. Jadi kita analisa dulu, kita baca dulu, baru kalau sudah valid, baru tuh kita bisa juga men-share. Gitu. Baik. Dan penting juga ya Kang, seperti kita harus tahu visi atau misi cawapresnya sendiri. Bahkan mungkin nonton debat juga itu membantu ya Kang ya? Yes, betul. Jadi salah satu metode dari KPU untuk melihat bagaimana potensi dan gagasan kandidat capres cawapres itu adalah debat. Jadi mungkin kemarin masyarakat bilang bahwa sekarang capres cawapres ataupun partai politik itu terlalu banyak entertainnya. Itu sebetulnya bagi kita itu salah satu yang memang dibebaskan kepada partai politik dan itu ada benefitnya supaya tidak terlalu tegang aktivitas kampanye sekarang itu kayak 2019. Dan juga berbicara lagi tentang debat itu penting ya, mudah-mudahan sih masyarakat juga mengikuti debat karena itu ngomongin gagasan dan ide dan substansi. Jadi kalau sampai lewat itu berbicara yang seriusnya itu di debat. Ya itu sih sangat penting sih kalau bagi kita untuk masyarakat itu mengikuti debat. Dan dari situ ya masyarakat bisa tahu visi-visi presiden yang nanti akan kita pilih. Betul. Baik. Kalau di Kota Bandung sendiri nih Kang, untuk jumlah pemilihnya itu sudah ada berapa? Di Bandung itu angka pastinya itu sekarang di DPT-nya sudah ditetapkan itu ada 1.872.381 DPT. Itu yang sudah ditetapkan bulan Juni 2023. Nah, sekarang ini ada proses pindah pemilih. Jadi misalnya ada teman-teman mahasiswa di luar Kota Bandung yang sedang berkuliah. Saya ingin bahas juga itu bagaimana. Itu bisa diproses ke KPU. Jadi banyak dari kemarin mahasiswa baik secara kolektif di universitas dibantu ke KPU Kota Bandung maupun individu ke sini. Yang penting syarat dan ketentuannya itu memenuhi. Nah, itu nanti bisa diproses. Jadi nanti ada namanya DPTB. Nah, itu tuh daftar pemilih tambahan itu terus bertambah. Jadi 1.800.000 tadi itu tetapnya. Nah, ini tuh nanti ditutup kurang lebih nanti 3 hari ke depan tuh ditutup. Selesai. Baik, ini menarik nih. Jadi mahasiswa atau mahasiswi yang anak rantau misalkan atau ingin memilih di Bandung jadi tidak bisa pulang ke rumah, jadi bisa ya memilih di Kota Bandung. Bisa memilih Kota Bandung. Jadi kalau yang mahasiswa ataupun yang bekerja itu nanti 3 hari ke depan itu habis, nanti selesai, jadi harus diurus dari sekarang, masih ada waktu. Tapi kalau sampai kapan?
Sekarang tuh tanggal 12, berarti tanggal 15. Tanggal 15 itu terakhir, Terakhir. Untuk mengurus surat-suratnya itu ya? Iya, itu ke Oke, KPU. baik, Jadi baik. bisa nanti langsung kontak aja ke KPU Kota Bandung untuk mengurus, ataupun ke PPK di tingkat kecamatan juga bisa. Oh, baik. Berarti yang bekerja juga bisa, bukan hanya mahasiswa atau Ya, mahasiswi? yang bekerja, yang mahasiswa ataupun mahasiswi. Oh, Nah, menarik, ada juga menarik. nanti sampai hari H, itu tuh yang sakit. Kan kita nggak tahu ya Betul, orang yang kondisi, sakit. iya. Misalnya dari daerah mana harus dirujuk ke rumah sakit Boromius misalnya di Bandung. Hari H ada yang sakit, itu Iya. bisa juga diurus hari H. Tapi ketentuan yang untuk nanti mendekati hari H itu orang yang sakit ataupun ada terkena bencana alam. Di luar itu tuh nggak bisa. Baik-baik. Ini kan hanya sampai 15 ya, untuk 3 hari lagi ya. 3 hari ke depan. Kalau misalkan ada yang belum tahu perihal info ini dan ingin tetap memilih di sini, ini bagaimana? Tetap tidak bisa? Kalau Atau mungkin ada cara lain? ada cara lain, kalau cara lain sih nggak bisa. Jadi kalau udah ini teman-teman, maka dari itu nanti bisa lihat di akun media sosialnya KPU Kota Bandung, terus juga nanti bisa untuk lihat di websitenya KPU Kota Bandung. Jadi ataupun datang ke kantornya KPU Kota Bandung, ataupun ke kecamatan. Jadi ada lembaga ad hoc kita di tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi Cari bisa dulu informasinya ya ya. ke sana. Jadi teman-teman jangan mager buat cari tahu informasi. Baik, baik, baik. Jadi tidak perlu, anak perantau tidak perlu ke daerahnya masing-masing ya Iya. untuk mencoblos. Jadi bisa juga di Kota Bandung. Baik. Kalau suara dari masyarakat Kota Bandung sendiri nih Kang, untuk di nasional itu berapa perolehannya? Kalau di nasional itu kan dari 213 juta sekian itu mungkin di bawah 1% kalau Kota Bandung. Di bawah 1%. Iya, nggak banyak. Tapi kalau Jawa Barat itu kan besar ya Teh ya, itu hampir 43 juta lebih suaranya. Jadi sumbangsinya besar. Tapi kalau untuk Kota Bandung sumbangsinya itu di bawah 1%. Tapi kalau berbicara pemilu jangan lihat persentasinya Teh. Satu suara aja sangat berpengaruh buat Betul. nanti nasib Indonesia ke depan. Pastinya. Nah, berbicara pemilih nih. Kita berbicara pemilih yang baru atau Gen Z nih, Kang. Betul. Itu yang pastinya untuk tahun ini ada target dong. Ada target dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Itu seberapa penting pemilih baru atau Gen Z untuk pemilihan suara? Ya, jadi kalau secara nasional Teh, pemilih generasi muda, Iya. baik itu generasi Z maupun milenial, itu hampir 55% dari 213 juta pemilih. Betul. Jadi itu sangat menentukan siapa nanti yang terpilih, baik capres maupun cawapres. Nah, yang kedua kalau untuk di Kota Bandung sendiri, itu sebetulnya kalau kita lihat data di Kota Bandung sendiri, pemilih yang nanti hari H 17 tahun, jadi Iya. hari H-nya 17 tahun tuh udah bisa milih. Oh, udah bisa. Misalnya 14 Februari, teteh Dia ulang pas, tahun, ya, 17. bisa itu. Nah, itu bisa milih. Itu sudah kita data. Jumlahnya itu ada 36.744. Berarti tinggal datang aja ke KPU, dilampirkan Iya. KTP. Tapi KTP kan Enggak, kita sudah punya Oh, data, sudah ada ya? sudah masuk listnya. Oh, Jadi baik, baik. nanti yang Seat 17 di 14 Februari 2024 itu jumlahnya bisa ada ya? 36.744. Wah. Nah, terus nanti kalau pemilih pemula yang range-nya 17 sampai 20 tahun itu ada 149.283 pemilih. Nah, kalaupun memang di atas itu, di atas 20 tahun sampai 30 tahun itu jumlahnya ada 524.000. Wah, sudah terdata semuanya Sudah terdata ya? semua. Jadi untuk seluruh warga Kota Bandung khususnya jangan khawatir bahwa kita memang melayani bagaimana hak pilih masyarakat yang memang sudah waktunya itu memang sudah kita persiapkan untuk tidak kehilangan hak pilihnya nanti 14 Februari. Baik, baik. Tadi berbicara yang misalkan pada saat nanti 14 Februari ada yang sakit atau apapun itu ada musibah, itu bagaimana Kang? Misalkan kondisinya sedang di rumah sakit, Iya, nanti dari kita misalnya lembaga yang tim misalkan ad tidak hoc, bisa datang ke TPPS misalkan. Jadi kalau di kita itu sudah ada yang mengajukan TPS khusus Teh. Jadi kayak lapas, kayak misalnya ada beberapa lapas Kebonwaru misalnya. Itu ada napi-napi yang baru masuk ke sana, warga binaan. Nah, warga binaan tersebut itu sudah didata dari sekarang. Yang kedua kalau yang sakit, jadi ada PPK dan PPS di tingkat kecamatan dan kelurahan sudah berkoordinasi dengan rumah sakit tersebut. Jadi nanti kalaupun ada musibah kita sudah berkoordinasi. Nah, begitu. Jadi supaya nanti di TPS sekitar tersebut nanti bisa ibaratnya
jemput bola lah untuk mendata siapa yang memang masuk ke kategori ya Teh ya, masuk ke kategori sakit dan juga terkena bencana alam. Apalagi sekarang lagi cuacanya kurang bagus. Betul, pastinya kan ada musibah atau Ada apapun. musibah atau apa. Baik, kembali lagi nih Kang ke masyarakat Kota Bandung. Apa semua masyarakat di Kota Bandung sudah terdaftar untuk nanti memilih? Untuk masyarakat Kota Bandung sudah terdaftar semua untuk memilih. Jadi kita tuh sudah bisa dibilang udah dari tahun 2023 dari mulai apa namanya. Jadi KPU itu Teh setiap tahun walaupun tidak pemilu kita tuh melakukan pemutakhiran data pemilih. Jadi supaya tidak ada yang miss satupun. Jadi ada yang meninggal, terus itu sudah terdata. Atau misalnya TNI Polri kan nggak boleh memilih Iya, betul. yang aktif. Yang Tapi kalau yang pensiun sudah boleh. Yang sudah Kita pensiun sudah boleh masuk ya. datanya. Jadi setiap tahun tuh kita sudah melakukan pemutakhiran data. Nah, pasca tahapan pemilu, kita melakukan beberapa tahapan untuk pemutakhiran data. Jadi insya Allah kita yakini bahwa tidak ada masyarakat Kota Bandung yang kehilangan hak pilihnya. Baik. Iya, nanti nih Kang di tanggal 14 Februari nanti apa aja sih Kang yang harus kita pilih atau jenis-jenis suratnya nih Kang? Mungkin masyarakat Bandung juga ada yang belum tahu nih untuk nanti tanggal 14 Februari yang akan memilih apa aja. Oh ya, jadi nanti di tanggal 14 Februari itu ada 5 jenis surat suara. Yang pertama itu nanti ada warna abu-abu. Nah, di emblem slipnya itu warna abu-abu itu untuk surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden. Baik. Terus nanti ada yang warna merah. Nah, yang warna merah itu di stripnya di depan, di covernya itu warna merah, itu untuk DPD RI, khusus di Dapil Jawa Barat. Baik. Terus nanti ada stripnya emblem warna kuning, itu untuk DPR RI. Untuk nanti yang warna biru, itu untuk DPRD Provinsi, dan nanti stripnya untuk warna hijau yang terakhir untuk DPRD Kota Kabupaten. Sementara belum bisa dilihatkan ya jenis suratnya atau kartunya. Boleh bisa dilihat. Tapi dibawa? Dibawa. Boleh. Udah kita siapin. Ada. Atau mungkin depannya juga tidak apa-apa. Kalau apa? Mungkin nanti ini ya Teh, covernya. Jadi kalau misalnya yang Nah, ini, boleh dilihatkan. boleh dilihatin ya Teh. Ini kalau misalnya yang ini misalnya Ke sebelah warna, oh ya, sorry. Nah, ini kan ada warna abu-abu. Nah, Ya. ini yang warna abu-abu ini covernya, ini untuk presiden dan wakil presiden. Yang abu-abu ya? Yang abu-abu. Baik. Nah, ini yang abu-abu. Terus ini yang kita urut ya. Nah, ini yang DPD. Ini warna merah. DPD warna Nah, merah. ini warna merah. Jadi stripnya warna merah. Nah, ini yang DPD. Terus kita lanjut lagi ke DPR RI. Nah, ini yang warna kuning. Warna kuning DPRI. DPR RI yang warna kuning. Terus ini yang warna biru, DPRD Provinsi. Nah, ini yang terakhir, yang hijau. Ini yang DPRD Kota Bandung. DPRD Kota Bandung ya. Ya, Baik. ini Teh. Kota atau kabupaten mungkin ya? Kota untuk atau kabupaten. nanti warna hijau ya? Warna hijau itu. Baik. Jadi sementara belum bisa dibuka ya? Sebelum bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Jadi Penasaran. karena nanti kita mau bikin simulasi. Oh baik, Ya, jadi boleh. lagi kita Berarti sementara warnanya ya hanya boleh Dilihatkan. infokan ya? Infokan dulu. Nanti Baik, kita baik. simulasikan. Ada waktunya. Ya. Next mungkin di podcast Podcast selanjutnya ya? selanjutnya kita bahas total di situ. Iya, Akang, mungkin ada pesan ya bagi masyarakat Kota Bandung berpikir untuk memilih golput itu bagaimana? Yang pertama sih harus dipahami bahwa pemilu itu adalah pintu gerbang dan juga proses seleksi untuk memilih calon pemimpin ke depan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jadi nanti menentukan masa depan Indonesia itu ini pintunya. Jadi jangan sampai kita nggak nyumbang. Iya. Kalau kita nggak menyuarakan hak suara kita, nggak memberikan hak suara kita di 14 Februari, pasti itu bakalan tetap kejadian. Iya. Siapapun yang terpilih, jangan sampai nanti pilihan kita tidak memilih itu malah merugikan kita. Kenapa? Karena nasib kita itu akhirnya kita tidak menentukan nasib kita sendiri. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau bagi kita di KPU, golput itu bukan suatu pilihan. Iya. Nah, golput itu adalah sikap yang memang menunjukkan kita tidak peduli terhadap negara kita. Betul. Jadi maka dari itu tunjukkan kepedulian kita terhadap negara kita dengan kita memilih pemimpin yang tadi kita sudah sampaikan bahwa cara kita memilih pemimpin itu kita harus profilingnya, kita harus tahu gagasannya, visi misinya. Nah, nanti sesuai dengan hati nurani teman-teman dan juga masyarakat sekalian. Itu sih yang paling penting. Betul. Dan pastinya untuk edukasi perihal golput ini sudah akan edukasi kepada masyarakat ya.
Ya, jadi KPU Kota Bandung sendiri juga yang sebelumnya juga sudah melakukan aktivitas edukasi sosialisasi, baik itu ke segmentasi disabilitas, organisasi kepemudaan, mahasiswa maupun belajar, bagaimana sama-sama untuk kita memberikan hak suara kita nanti di hari H. Itu sih udah kita lakukan. Sudah dilakukan. Iya. Mungkin nanti pada saat yang kampanye juga masih terus diinfokan ya, Kang ya, perihal itu ya. Perihal itu, betul. Pastinya. Perihal itu pasti sampai nanti tanggal 10. sama 10. Oh, Nanti kan kan ada hari tenang ya. Jadi Betul. 11, 12, 13 itu masa tenang. Sampai tanggal 10 mungkin kalau partai politik atau peserta pemilu berkampanye untuk mengajak untuk memilih mereka, tapi kalau kita sama juga kita mensosialisasikan bahasa kita, sosialisasikan untuk menyuarakan hak pilih kita. Yang kedua juga jangan sampai nanti kita golput di 14 Februari. Baik, wargi Bandung jangan sampai golput ya pada tanggal 14 Februari nanti. Baik, Akang, apa harapan bagi keberlangsungan pemilu tahun 2024 menurut Akang? Yang pertama itu kondusivitas. Gitu. Jadi percuma ya kalau ada pemimpin, pemilih-pemilih tapi kitanya ribut. Jadi yang paling penting itu kondusif dulu. Betul. Yang kedua, pemilu itu harus berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Nah, itu yang paling penting. Yang ketiga itu bagaimana nanti pemilu itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas dan juga berkontribusi untuk bangsa dan negara. Maka dari itu sebetulnya KPU hanya menjadi penyelenggara negara yang memfasilitasi terselenggaranya pemilu, tetapi untuk menjaga kondusivitas, bagaimana nanti pemimpin yang muncul itu punya kualitas, baik eksekutif maupun legislatif, itu masyarakat yang menentukan. Jadi kita sangat butuh partisipasi masyarakat dalam proses pemilu ini, gitu Teh. Baik, di sini pemerintah Kota Bandung beserta masyarakat juga harus ikut andil ya Kang dalam menjaga kondusivitas pemilu tahun 2024 ini. Ya betul. Baik, Akang mungkin terakhir ya ajakan untuk wargi Bandung agar tidak terbawa atau terhasut isu sara ataupun jangan sampai golput nih pada nanti 14 Februari nanti. Silakan Akang. Ya, untuk wargi Bandung sadayana dari kami KPU Kota Bandung, yang pertama untuk wargi Bandung itu harus pandai menganalisa informasi yang didapatkan. Cari sumber informasi dari informasi primernya atau officially akun KPU, partai politik, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan hak suaranya 14 Februari. Jangan sampai golput dan pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan sampai mau dibeli suaranya karena suara kita semua itu mahal untuk menentukan nasib depan bangsa Indonesia ke depan. Itu sih Teh. Baik, terima kasih ya Kang. Semoga di pemilu nanti 14 Februari berlangsung aman, damai, tentram, dan pastinya berkualitas ya. Iya Teh. Baik, terima kasih Akang Anam Ya, atas sama-sama, waktunya. Teh. Mungkin nanti kita akan ada sesi kedua ya. Ya, kita mudah-mudahan bisa reguler buat melakukan edukasi ke depan. Baik, terima kasih banyak. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa terus saksikan podcast selanjutnya di channel YouTube Diskominfo Kota Bandung. Saya Cita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.